tak disangka-sangka loh seorang Kak Heni gitu ya, yang kita tahu, yang kita kenal sekarang benar-benar berapa persen ya Kak Heni hubungannya ke jalur politik ini? Udah 1000% kah? Insya Allah karena mengabdi sama masyarakat ya, karena juga saya kebenaran kan saat sebelum masuk ke dunia politik saya menjadi wakil ketua dari Jokowi di Rumah Pers Indonesia Hebat. Sudah menjadi relawan dan saya mirip sekali dengan dunia politik ini. Saya ingin mensejahterakan masyarakat. Pada saat kemarin mungkin belum berpikir untuk masuk politik ya, dan sekarang saya akan sangat-sangat mengabdi untuk masyarakat. Apa sih yang membuat Kak Heni itu benar-benar yakin, benar-benar membulatkan tekad bahwa saya harus masuk ke jalur ini? Kronologi awalnya itu apa sih selain berawal dari mulai jadi relawan dan juga bergabung dengan teman-teman yang lain? Karena pada saat 29 September itu Mas Kaisang kan sekarang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI ya, beliau tuh berkunjung ke relawan-relawan dan pada saat itu kebenaran berkunjung ke RKI Rumah Pers Indonesia Hebat dan di situ ada wakil ketua dan ketua umumnya Pak Kris Budi Harjo. Itu yang belum menjadi caleg hanya saya gitu. Dan pada saat di forum di meja ketua umum saya bilang ini Mbak Heni ini sudah mau dipinang dengan partai sebelah, tapi beliau ini masih berpikir dan berpikir. Akhirnya saat itu Mas Kaisang bilang masuk PSI aja. Itu langsung dari Mas Kaisangnya langsung ya yang meminang lah, yang meminang di DPR. Terus saya minta izin sama ketua umum saya juga Pak Kris Budi Harjo, terus Mas Kaisang. Saya akhirnya ya udahlah, mungkin ini memang udah jalannya Allah karena saya itu nggak bukan ini ya dibilang benci ya, saya benci dengan korupsi gitu karena bagi saya itu gaji DPR itu sudah lebih dari cukup dan kita itu kan digaji oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi kenapa harus ada korupsi? Saya kan sudah mengabdi sama keluarga, sama anak, sama orang tua. Kenapa saya tidak mengabdi sama masyarakat? Dan saya kan nggak DCS, langsung DCT. 29 September Mas Kaisang minta saya dan ketua umum saya juga Pak Kris Budi Harjo minta saya, dan itu di forum. Saya pulang sampai rumah saya minta restu sama mama saya, kebenaran bapak saya sudah meninggal, dan direstuin sama anak-anak, direstuin sama keluarga besar, direstuin. Oh mungkin kalau ngeliat tidak kodoruannya jalan dari Allah, saya untuk maju dan mengabdi pada masyarakat. Maka pada tanggal 2 Oktober itu saya langsung bikin SKCK, langsung bikin surat ke pengadilan, dan itu saya MCU. Caleg itu kan nggak gampang ya, karena ada psikotesnya, ada cek darah, cek urin, dan cek kejiwaan juga. Jadi itu tesnya itu 567 apa 657 lah ya antara itu. Itu dalam waktu yang berapa jam saja itu kita harus kerjain semuanya, dan alhamdulillah saya lulus DCT. Karena ada juga beberapa teman juga ternyata nggak lulus DCT, dan setelah saya lulus dari DCT ya udah, ini memang udah jalannya Allah dan banyak support dari teman-teman. Kenapa juga saya memilih DPRD Kota Bekasi ya, karena itu saya kecil di Bekasi, besar di Bekasi. Kenapa saya harus ngambil jalur yang tinggi dulu gitu? Tapi saya maunya saya melangkah di awal itu ke jalur yang
domisili saya dulu, yaitu DPRD Kota Bekasi. Baru nanti insya Allah kalau memang saya duduk di Kota Bekasi, saya akan ke DPR. Yang penting saya mengabdi dulu untuk Bekasi, khususnya saya di Dapil 4 kan yang mencakup itu jadi Sapura, Jati, Pondok Melati. Jadi saya mau mengabdi sama masyarakat Dapil 4. Bekasi ya. Iya, dari berbagai macam proses yang Kaheni harus melalui gitu. Ada pernah merasa kok capek banget dia ngurusinnya ya, kok mudah ya, kok seperti ini gitu. Ada apa? Pernah merasa di titik itu nggak sih Kaheni? Iya, memang untuk jadi caleg itu capek ya, capek, capek dan capek tenaga, capek pikiran dan capek materi juga. Karena kita harus mengeluarkan budget untuk yang mungkin untuk APK, dan kita harus buat terus murah, kita pasang billboard, kita ya lain sebagainya. Caleg itu kan mau menang mau kalah tetap mengeluarkan dana. Tapi bagi saya ini adalah perjuangan saya, pengorbanan saya karena saya mau mengabdi untuk masyarakat. Kalau nggak mau capek jangan jadi caleg kan gitu ya. Tapi saya maunya saya mengabdi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi adalah tempat saya ini karena begitu saya terjun di dunia politik dan saya turun langsung itu sangat-sangat ngerti sekali dengan keadaan masyarakat dan lingkungan juga gitu. Ya itu tidak sejahtera ya tidak seimbang lah, makanya untuk apa sih korupsi? Yuk kita sejahterain masyarakat, yuk kita makmuri masyarakat, jangan kita korupsi atau juga mencukupkan gaji DPRD. Berawal dari situ. Jadi benar-benar sekarang sudah mantap, mungkin beribu-ribu lipat kali ya persennya. Insya Allah, Bismillah.